Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimun hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna sahla idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik warzuqna amalan mimma nata'allam warzuqna ikhlasa fi qawli wal amal warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amma ba'du, ahibati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Barakallahu fikum. Segala puji hanya milik Allah, kita panjatkan dan selalu bersyukur kepada seluruh nikmat yang Allah berikan, yang mana kembali pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Lum'atul I'tiqad, nikmat yang besar dan keutamaan yang agung yang Allah berikan kepada kita, ya. Yang mana kita pahami kita berada di tengah-tengah fitnah atau di zaman yang penuh dengan yang namanya fitnah, ya, berbagai macam ujian, cobaan, ikhtibar. Apakah fitnah yang mengguncang keimanan kita ataukah fitnah yang merusak dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari fitnah dunia, ya, syahwat dan yang semisalnya. Maka kita beruntung Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari sekian banyak umatnya atau hamba-hambanya yang mau bermajelis ilmu, menyibukkan perkara dengan yang bermanfaat. Karena kita pahami bahwasanya di akhir zaman ini penuh dengan fitnah yang manusia kemudian lalai dari agama. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang masih ingin mempelajari agamanya, tafaquh fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'. Kata Nabi, Islam itu datang dengan asing, ya, keterasingan, dan dia akan kembali kama bada'a ghariba, sebagaimana datangnya, menjadi asing lagi, ya. Maka kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi mereka yang termasuk dari golongan yang ghuraba, yang asing, yang minoritas. Maka para sahabat pun bertanya, ya, dalam sebuah riwayat, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, manil ghuraba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, yang ghuraba itu seperti apa? Bagaimana jenis mereka, ya, yang menjadikan mereka itu selamat, yang menjadikan mereka itu beruntung? Maka kata Nabi SAW, alladzina yuslihun idza fasadan nas, yaitu mereka yang senantiasa memperbaiki diri mereka
dalam keadaan manusia banyak yang rusak. Ya. Di tengah-tengah kerusakan, di sana ada segelintir manusia yang memperbaiki diri mereka. Ya, mempelajari agama, tafaqquh fi dinillah, ya berusaha untuk mencari perkara-perkara yang bermanfaat. Maka mereka inilah yang dimaksud dengan al-ghuraba. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga mengatakan mereka itu adalah yunza'una minal qabail. Mereka yang berpaling, ya, keluar dari kebanyakan manusia, ya, dari kebanyakan golongan atau kelompok. Ya, mereka yang asing dan keterasingan dengan keadaan mereka tersebut. Maka sangat beruntunglah kalau seandainya kita termasuk dari orang-orang yang ghuraba. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Begitu juga kenapa kita bersyukur ya dengan majelis ini dan kita bisa menghadirinya, adalah dikarenakan ya salah satu dari asbab ya seorang bisa meluruskan hati mereka, asbab yang mereka ya bisa meluruskan iman mereka itu adalah dengan tafaqquh fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuh. Kata Nabi, tidak akan pernah istiqamah, lurus, baik iman seseorang sampai baiknya hati seseorang. Dan tidak akan pernah hati seseorang itu baik, lurus, istiqamah dengan kebaikan ya kalau lisannya dia tidak baik. Ya, dalam artian yang menentukan baiknya hati itu adalah lisan. Dan yang menentukan baiknya iman itu adalah hatinya. Ya, baiknya iman adalah hati. Dan semua itu tidak akan terrealisasikan ya kecuali dengan yang namanya talabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah modal utama kita. Ya, menuntut ilmu adalah modal utama untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap dengan ilmu. Ya, kalau orang tidak tahu, maka dia akan mudah untuk kemudian berbicara, mudah untuk kemudian ya berbuat bergampang-gampangan di dalam melakukan kemaksiatan dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak paham. Maka dengan adanya ilmu menjadi benteng bagi dia untuk bisa ya menghindarkan diri dia dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hibati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan di malam hari ini. Ya, melanjutkan tentang kalam mu'allif rahimahullah berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Qala mu'allif rahimahullah, wa adzabul qabri wa na'imuhu haqqun. Wa qad ista'adha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli shalah. Kata mu'allif, dan azab kubur ya setelah beliau
yang menerangkan sebagian dari tanda-tanda kiamat, ya seperti keluarnya Dajjal, turunnya Isa, kemudian adanya binatang melata dan terbitnya matahari dari barat. Kemudian di sini beliau mengatakan dan azab kubur, begitu pula nikmatnya adalah kebenaran. Dan sungguh Nabi telah berlindung dari azab kubur dan memerintahkan untuk berdoa dengannya di setiap salat. Wa fitnatul qabri haqqun. Kemudian beliau meneruskan dan fitnah kubur juga adalah kebenaran. Benar adanya. Yang dimaksud dengan fitnah itu adalah as-su'al, yaitu pertanyaan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Wa su'alu munkar wan nakir haqqun, dan pertanyaan dari malaikat munkar begitu juga nakir adalah kebenaran. Wal bahtsu ba'dal mauti haqq, dan bangkit atau kebangkitan setelah kematian adalah kebenaran. Wa dzalika hina yanfakhu Israfil alaihi salam fi sur, dan kebangkitan tersebut terjadi pada saat Israfil meniupkan sangkakala. Allah berfirman, فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Surah Yasin ayat ke-51. Pada saat sangkakala ditiupkan, maka manusia pun bersegera, berbondong-bondong dengan cepat menuju Rabb-nya. Ahibati fillah, kita akan bahas di sini satu persatu dari poin-poin yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah tentang azabul kubur, azabul qabr wa na'imihi, tentang azab kubur dan kenikmatannya. Ya, kita katakan yang pertama, poin yang pertama yang perlu untuk kita pahami bahwasanya dalil tentang adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur itu ditetapkan oleh Alkitab, Sunnah, dan juga ijma'nya salaf. Ditetapkan oleh Alkitab, Sunnah, dan juga ijma' salaf. Adapun dari Alkitab, yaitu Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Ini dalil tentang adanya azab kubur. Di dalam surah Al-Waqi'ah. Di ayat ke-83 dan sampai ke-84. Allah mengatakan falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Pada saat ruh itu telah sampai kepada tenggorokan, dan pada saat itulah wa antum hina idzin tanzurun, dalam keadaan kalian pada saat itu yang menyaksikannya, yaitu menyaksikan kebenaran adanya kematian dan adanya fitnah kubur. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan an-naru yu'radun, an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dinampakkan kepada orang-orang yang kafir di pagi hari mereka dan di sore hari mereka. Kemudian juga dalam ayat yang lain fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihan wa jannatun na'im. Adapun orang-orang yang didekatkan kepada kami, yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, faruhuna wa raihanun wa jannatun na'im. Mereka bahagia dengan kebahagiaan yang dinampakkan oleh Allah berupa surga yang luas, surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena dalam sebuah hadis
Orang-orang yang beriman itu akan dibukakan pintu-pintu surga. Dan mereka mencium baunya surga, melihat keindahan surga. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan ya, untuk disegerakan ya datangnya hari kiamat. Mereka merasakan, mencium ya baunya surga dan melihat ya keindahan surga tersebut. Dan sebaliknya orang-orang kufar ya dibukakan bagi mereka pintu-pintu neraka. Maka mereka pun ya merasakan panasnya ya api neraka tersebut. Kemudian mencium baunya neraka tersebut. Dan ini termasuk dari azab Allah kepada orang-orang yang kafir. Adapun dari sunnah, ya dalil tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur adalah dari hadis Al-Barra bin Azib ya, yang sangat masyhur ya tentang azab kubur atau tentang fitnah kubur. Ya. Dari potongan hadis tersebut, fayunadi munadin minas sama. Ya diserulah atau dari langit ada yang menyeru. An sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah. Bahwa dia adalah hambaku yang jujur. Yaitu mereka yang jujur terhadap keimanan mereka. Kemudian mengaplikasikannya di setiap hari mereka, ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka suara tersebut pun memerintahkan fa'afrishuhu minal jannah. Maka haparkanlah bagi mereka atau bagi dia ya, singgasana dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berilah pakaian mereka dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu-pintu surga ya bagi mereka. Fayatihi min rihiha wa tibiha wa yufsahu lahu fil qabrihi muddatal basarihi. Maka datanglah setelah dibukakan pintu surga ya wangi-wangi surga, ya angin dari surga. Wa yufsahu lahu fil qabrihi muddata basari. Kemudian ya kuburan mereka pun ya diluaskan, dilapangkan seluas mata memandang. Jadi dia akan merasa ya kuburan yang cuma beberapa meter itu menjadi luas. Ya, seluas mata memandang. Ya nas'alullah al-afiyah. Ini luar biasa ya. Salah satu dari keutamaan orang yang beriman. Allah berikan kenikmatan. Wa qala fil kafir, kemudian suara tersebut terdengar lagi bagi orang-orang yang kafir. Fayunadi munadin minas sama. Menyerulah kemudian seruan dari langit. An kadzdzaba abdi, bahwa hambaku ini telah mendustakan. Yang mendustakan terhadap Allah, ya terhadap Al-Quran, utusan Allah, yang mendustakan adanya hari kiamat, pembalasan. Maka kemudian dikatakanlah fa'afrisuhu minan nar. Ya. Haparkanlah bagi mereka ya tempat singgasana atau tempat untuk mereka dari api. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah bagi dia pintu dari neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyiqu alaihi qabrahu hatta takhtalifa adla'uhu.
Kemudian datanglah dari pintu neraka tersebut ya bau yang tidak sedap. Ya, dan angin yang panas. Kemudian sempitkanlah kuburan mereka sampai ya takhtalifa adla'uhu, sampai kemudian ya terpecah-pecah, terbelah-belah ya bagian tubuh mereka. Ya saking sempitnya ya sampai kemudian ya remuk semua bagian badan. Ya naudzubillah. Ya ini adalah dalil tentang adanya azab kubur, dan hadis ini hadis yang sahih. Ya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Adapun dari ijma, maka telah dinukilkan ijma oleh ahlul ilmi tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan tentang adanya nikmat dan juga azab kubur. Adapun selain Ahlus Sunnah, ya seperti Al-Khawarij dan mayoritas Mu'tazilah, mereka menafikan adanya azab kubur. Ya, menafikan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Dengan alasan, kata mereka berdalil dengan akal. Ya dengan akal mereka. Kata mereka, bi'annahum law nabbathna al-qabr. Seandainya kalau kita ya, gali kembali kuburan tersebut, lawajadnahu kamahu. Kita mendapati ya mayat itu dalam keadaan demikian, ya dalam keadaan sebagaimana sebelumnya. Maksudnya tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada apa-apanya. Ya kayak itu pang sudah ya. Ya kita gali kembali misalkan 1 jam setelah dikubur, ya keadaannya kayak itu. Ya tidak ada misalkan dia ahlul khair misalkan, ya kadai beluas kuburannya istilahnya, kadai berbau harum seperti itu. Itu akal mereka berpikir. Dan dilihat orang yang kafir misalkan, orang yang fasik, tidak juga menyempit kuburannya. Ya kayak itu aja. Yaitu dalil mereka secara akal. Ya, akal mereka tidak sampai ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi ahlul kubur. Maka kita bantah bahwasanya orang-orang yang demikian, Khawarij, kemudian juga Mu'tazilah, mereka telah menyelisihi ketetapan Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya salaful ummah. Ya, salaf terdahulu bersepakat. Tidak ada khilaf di kalangan para salaf. Dan Al-Quran pun berbicara dengan adanya tentang adanya apa? Azab dan juga nikmat. Begitu juga banyak sunnah yang berbicara. Kemudian bantahan yang kedua, bahwasanya ahwal al-akhirah la tuqasu bi ahwali dunya, bahwa kejadian-kejadian akhirat tidak bisa dikiaskan dengan kejadian di dunia, atau tidak bisa dirasakan di dunia. Ya, tidak bisa, bahwa keadaan akhirat begitu juga keadaan alam kubur itu tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, anna ahwalal barzakh min umuril ghaib la tudraku bil hissi, bahwa perkara alam kubur, alam barzakh itu perkara termasuk dari perkara gaib, ya, yang tidak bisa dilihat hanya dengan mata mata telanjang, atau dilihat dengan hissi, ya, atau dirasakan dan dirabakan, tidak bisa, karena perkara gaib, ya, sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia.
Ya. Kenapa alasannya jamaah? Azab kubur atau nikmat kubur, atau kita lebih fokuskan ke azab kubur? Ya termasuk dari perkara gaib. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba. Kenapa Allah jadikan dia perkara yang gaib? Kira-kira alasannya kenapa? Sebabnya kenapa? Apa hikmahnya gitu? Kira-kira hikmahnya apa? Kenapa Allah jadikan azab kubur itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba? Apa alasannya jamaah? Alasannya apa? Nang bisa berarti tahu. Kira-kira apa? Alasannya ada beberapa alasan disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah laukana adzabul qabr, ya laukana adzabul qabri zahiran lam yakun lil iman bihi muzayyinah. Seandainya azab kubur itu nampak, maka tidak ada kekhususan atau enggak ada ya sebuah kemuliaan dengan iman kepadanya. Ya, seandainya azab kubur itu nampak, maka tidak ada ya istilahnya apa? Tidak ada kebagusannya atau kekhususannya ya untuk iman kepada azab kubur. Ya. Karena sesuatu yang nampak gitu, nggak ada istilahnya yang spesial seperti istilahnya. Kalau seandainya nampak, nggak ada spesialnya. Kan nampak sama saja seperti ya azab-azab di dunia. Ya. Kenapa Allah jadikan dia gaib? Karena dia spesial, sesuatu yang memang dirahasiakan. Kemudian alasan yang kedua, hikmah yang kedua adalah li ajali satril maut, dalam rangka apa? Menutup aurat atau aibnya si mayit. Ya, menutup aibnya mayit. Seandainya dibuka, terbongkarlah aib mayit. Ya. Alasan yang ketiga ya, berkaitan dengan yang kedua, seandainya kita melihat azab kubur, ya maka akan menyulitkan bagi kita untuk menguburkan mayit. Seandainya terlihat siapa nang wani yang menguburkan mayit kira-kira. Ya. Anak menguburkan sudah ada misalkan api membara, siapa nang hakun turun menurunkan. Kemudian alasan yang keempat, agar supaya tidak menjadikan sedihnya ya ahlul mayit. Supaya ahlul mayit kada merasa sedih dengan adanya azab kubur. Coba kalau ada azab kubur, sedih. Ya. Akan menjadikan sedihnya keluarga. Ya. Makanya kalau di azab kubur, wani imbah itu apa? Menghias-hiasi macam-macam. Seperti itu. Ya, itu hikmahnya ya. Kenapa kemudian azab kubur itu dirahasiakan oleh Allah. Kemudian permasalahan tentang azab kubur dan juga nikmat, apakah azab dan nikmat kubur itu dirasakan oleh badan dan ruh ataukah salah satu dari keduanya saja? Ya. Apakah dirasakan oleh badan dan ruh ataukah salah satu dari keduanya? Maka para ulama dalam perkara ini ya berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan cuma badannya saja, ada yang mengatakan ruhnya saja. Ya. Tapi yang lebih rajih dalam pendapat ini adalah pendapat jumhur para ulama, yaitu bahwasanya dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya bahwasanya yang merasakan nikmat dan azab kubur itu kedua-duanya, badan dan juga ruh. Ya. Dan inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa azab kubur
dan nikmat itu dirasakan oleh badan dan juga rohnya, ya roh dan juga badannya. Makanya dalam hadis itu kan, ya setelah dinaikkan ruh dikembalikan lagi, baru setelah itu ditanya. Ya, kalau tidak bisa dipukul, ya tidak bisa dipukul. Itu menunjukkan bahwasanya yang merasakan nikmat dan azab itu adalah roh dan juga badan. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, apakah azab kubur dan nikmat kubur itu selama-lamanya ataukah munqati', ataukah terbatas? Ya sebagaimana azab neraka. Ya. Apakah azab kubur itu selama-lamanya dalam artian dia rasakan sampai terjadi hari kiamat, ataukah ada waktu yang terbatas? Ya, ada waktu ya yang terbatas. Maka dalam permasalahan ini para ulama juga berselisih pendapat. Yang lebih rajih adalah yang membagi kepada dua jenis. Bahwa yang diadab atau adab kubur itu ya terbagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah jenis orang-orang yang kafir dan musyrik. Ya, dengan syirik yang besar, atau orang-orang munafik dengan kenifakan yang nyata. Maka jenis orang-orang yang seperti ini, kafir, musyrik, fasik, ya, mereka diadab selama-lamanya. Sebagaimana mereka diadab dalam neraka juga selama-lamanya. Yang enggak ada jedanya, terus-menerus merasakan adab kubur. Kemudian jenis yang kedua adalah ba'du usatil mu'minin. Orang yang beriman tapi dia bermaksiat. Maka orang yang beriman ya, tapi dia bermaksiat, maka mereka terbagi dua. Ada yang terus-menerus ya dengan sesuai dengan kadar maksiat yang mereka lakukan. Ya, karena mereka melakukan maksiat yang besar, maka mereka pun diadab mungkin sampai selama-lamanya, sampai datangnya hari kiamat. Ada pula yang berhenti sampai selesainya dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ya, jadi apa? Sesuai dengan kadar dari maksiat. Ya, kalau kadar maksiatnya besar, maka bisa kemungkinan selama-lamanya. Kalau kadar maksiatnya kecil, maka itu ya bisa ya memungkinkan untuk adabnya juga sementara. Nah, ini beberapa masail tentang adab kubur dan nikmat kubur. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini, wa qad ista'adza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beristi'adzah, ya meminta perlindungan dari adab kubur, menunjukkan bahwasanya adanya adab kubur. Kapan beliau berdoa? Ya di akhir tasyahud. Ya di setiap akhir tasyahud Nabi berdoa dari 4 ya fitnah. Ya salah satunya fitnah kubur. Ya salah satunya adalah dari fitnah kubur, min adzabil qabr. Ya, dari fitnah dan azab kubur. Ya di situ menunjukkan bahwasanya adanya azab kubur. Kenapa? Karena Nabi saja meminta perlindungan darinya. Kemudian beliau menyebutkan di situ fitnatul qabr. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Ya, fitnah secara bahasa adalah al-ikhtibar. Ya, adalah ujian atau cobaan. Ya. Adapun secara istilah, fitnah itu adalah
yaitu su'alul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Dia adalah pertanyaan kepada mayit tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Ini 3 perkara yang akan ditanyakan kepada mayit ya di alam kuburnya. Dan tentang adanya pertanyaan ini, yaitu pertanyaan dalam kubur, itu ditetapkan dengan Alkitab dan juga Sunnah. Ya, ditetapkan dengan kitab dan juga Sunnah. Ya, dalam surah Ibrahim ayat ke-27 Allah firman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ya orang-orang yang beriman dengan qauli tsabit, ya dengan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang dimaksud qauli tsabit adalah qaulul la ilaha illallah. Maka dia kokoh dengan itu, maka mampulah dia kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dan dalam sunnah Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, al-muslimu idza su'ila fil qabr syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fadzalika qaulu ta'ala yutsabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Al-muslim idza su'ila fil qabr. Seorang muslim kalau dia ditanya di dalam kuburnya kemudian dia menyatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka Allah akan mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu. Jadi maksudnya adalah orang yang bersaksi ya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yang mereka benar-benar merealisasikan syahadat ini atau 2 kalimat syahadat ini, maka dia pasti akan bisa menjawab pertanyaan ya oleh malaikat mungkar dan juga nakir di alam kuburnya. Maka Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Ya Allah akan kokohkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah tersebut. Ya, jadi ini salah satu keutamaan orang yang benar-benar mempelajari la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah dan merealisasikan ya dari makna tersebut, memahaminya kemudian mengamalkannya. Ya, maka di situ kita harus kembali untuk benar-benar bisa memahami dengan serius ya dari makna la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, agar kita ya benar-benar bisa ya memantapkan diri ini pada saat ditanya oleh malaikat di alam kubur kita. Ya, dan itu hanya bisa dilakukan dan dijawab oleh orang-orang yang mengamalkan ya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kemudian permasalahan tentang fitnah kubur. Apakah fitnah kubur ini diperuntukkan hanya khusus bagi orang yang beriman ataukah keumuman seluruh manusia? Ya, ini pertanyaan kepada kita ya tentang fitnah kubur atau pertanyaan dalam kubur. Apakah pertanyaan ini hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman ataukah juga diperuntukkan bagi seluruh manusia yang tidak beriman? Jawabannya apa jemaah? Ya. Dalam permasalahan ini banyak khilaf dalam kalangan para ulama, tapi yang paling rajih adalah pendapat jumhur ya para ulama bahwasanya pertanyaan ini umum bagi seluruh manusia. Apakah mereka beriman, ataukah mereka kafir, ataukah juga mereka munafik, ya mereka tetap diberikan pertanyaan. Ya, oleh karenanya Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah kokohkan
Ya, bagi orang-orang yang beriman, berarti selain mereka ada yang ditanyakan, ya, yang ditanya. Tapi Allah kokohkan siapa yang beriman, menunjukkan bahwasanya selain yang beriman pun juga ditanya. Tapi yang diberikan pertolongan oleh Allah adalah mereka yang beriman. Ya, menunjukkan di situ adanya pertanyaan bagi mereka yang juga tidak beriman. Ya, dalam hadis Anas juga demikian. Ya, hadis Anas yang panjang, di situ juga disebutkan ya, kepada orang kafir, "Famadza ajabtum?" Ya, apa yang kalian, ya, madza kuntum taquluna li hadzal rajul? Apa yang kalian katakan kepada sosok laki-laki ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga ditanya mereka nanti di alam kubur mereka. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian juga Al-Qurtubi, Ibnu Hajar, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Kemudian jamaah, apakah pertanyaan mungkar dan nakir ini ditujukan untuk umat hadhil ummah ataukah umat seluruhnya? Apakah pertanyaan soal ini ditujukan hanya untuk umat Muhammad ataukah juga umat sebelum Nabi Muhammad? Kira-kira jawabannya apa? Seluruh apa cuma umat ini saja? Jawabannya setelah adzan insyaallah. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lanjutkan. Kembali kepada pertanyaan. Apakah pertanyaan munkar dan nakir ini diperuntukkan untuk umat akhir zaman saja, ataukah juga kepada seluruh umat sebelum umat Muhammad SAW? Maka jawabannya jamaah, yang paling rajih dalam pendapat ini, berarti di sana ada khilaf di kalangan para ulama, adalah bahwa pertanyaan munkar dan nakir itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, ya dari zaman ya Adam sampai akhir, ya sampai akhir zaman, dari awal sampai akhir zaman, ya berdasarkan dalil yang ada secara umum, ya bahwa adillah-adillah yang menunjukkan tentang ya fitnah kubur itu adillah yang umum. Maka keumuman itu dia berlaku ya terhadap pertanyaan kepada seluruh umat. Dan ini yang dirajahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Qurtubi, dan juga Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Kemudian siapakah yang memberi pertanyaan di alam kubur tersebut dari para malaikat? Siapakah nama dari malaikat yang memberikan pertanyaan kepada mayit? Ya, jelas ya. Yang memberi pertanyaan kepada mayit adalah malaikat yang disebut dengan, ya dinamai dengan munkar dan nakir. Dan ini berdasarkan ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Dan ini yang dikuatkan juga oleh kebanyakan para ulama, bahkan ada yang menukilkan ijma'. Kata Nabi SAW, "Idza kubbiral mayyit", kalau seandainya mayit itu dikuburkan atau sudah dikubur, atahul malakan, maka akan datang dua malaikat. Yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. Yang dikatakan salah satu dari keduanya itu munkar dan yang lain disebut nakir. Ya, munkar dan nakir. Dan hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dengan sanad yang baik. Ya, isnaduhu jayyid. Ya, sanadnya baik kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini juga yang ya diambil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, bahwa yang memiliki, yang menanyai mayit di alam kubur itu ada dua, yaitu munkar dan nakir. Kemudian jamaah, faedah yang selanjutnya, man humul ladzina la yuftanun. Siapakah kira-kira orang-orang yang tidak mendapatkan fitnah kubur?
Apakah ada orang-orang yang tidak mendapatkan fitnah kubur? Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Siapakah mereka? Siapa kira-kira? Yang pertama, al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul. Ya, mereka tidak ditanya. Kenapa tidak ditanya? Karena pertanyaannya, ya, pertanyaannya apa? 3 kan pertanyaannya, tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, nabi ditanya nabi, siapa nabimu? Kan enggak. Ya, ini berdasarkan dalil anna syuhada la yus'alun wa min babil aula al-anbiya la yus'alun. Ya. Kemudian yang kedua adalah para syuhada. Ya, orang-orang yang mati syahid. Maka mereka tidak ditanya. Kata Nabi SAW dalam hadis rawahun Nasa'i, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi ya, tentang azab kubur ini. Kemudian Nabi mengatakan, ma balu al-mu'minin yas'aluna fil quburihim illa syuhada. Ya, bagaimana mereka tidak ditanya, yaitu orang-orang yang beriman, bahwa mereka akan ditanya di dalam kubur mereka illa syuhada, kecuali orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya, ini keutamaan mereka yang mati syahid di jalan Allah, bahwasanya mereka tidak akan ditanya oleh malaikat. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah al-murabit. Ya, al-murabit fi sabilillah. Itu mereka yang menjadi pengawas bagi orang-orang mukmin di jalan Allah. Pengawas. Ya, mengawas ya di perbatasan kaum muslimin. Dan ini berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat ya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang terakhir itu adalah as-siddiqun. Ya, orang-orang siddiq. Ya, as-siddiqun yaitu yang dimaksud orang-orang yang membenarkan. Maka mereka tidak ditanya. Kata mereka dikarenakan as-siddiq itu gelar yang lebih tinggi dari syuhada. Ya, karena orang yang berani mati syahid adalah mereka yang membenarkan agama, membenarkan Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang siddiq ini lebih tinggi derajatnya daripada syuhada, kata mereka. Maka pantaslah kemudian as-siddiq mereka juga tidak ditanya. Kemudian terakhir sebagai penutup, ya faidah terakhir, ya tambahan saja. Dzakara ba'dul ulama anna mauta yaumal jum'ah aw lailataha yakiya min fitnatil qabr, bahwa meninggal, ya para ulama menyebutkan, ya sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat itu adalah penghindar seseorang atau penghalang seseorang dari fitnah kubur. Seorang akan terhalang dari fitnah kubur atau dari pertanyaan kubur. Berdasarkan dalil dari hadis Abdullah bin Amr dan dari hadis Anas bin Malik dan juga dari Jabir bin Abdullah. Ya, dari Nabi SAW
Nabi kita SAW mengatakan, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailataha illa waqahu Allahu min fitnatil qabr." Tidaklah dari seorang muslim yang dia mati di hari Jumat atau malamnya. Ya, malam Jumat. Berarti apa? Kamis di malam Jumat. Kecuali waqahu Allahu min fitnatil qabr. Kecuali hari tersebut akan melindungi dia dari fitnah kubur. Ya, ini menunjukkan keutamaan dari Jumat. Ya, keutamaan dari hari Jumat. Ya. Dan keutamaan bagi seorang yang meninggal di hari dan di malam Jumat. Dan hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Esok hari Jumat, malam ini malam Jumat. Kira-kira ada anak berdoa lakas mati lamun wayah ini kayak nahulu lah. Masya Allah. Sama apa namanya, halnya kayak keutamaan meninggal di Madinah, ya kan. Tapi banyak orang yang tidak mau ya berdoa pada saat di sana untuk mati di sana. Kira-kira ada nggak? Bukan pian umroh atau berhaji pas di Madinah, ya Allah matikan Allah. Kira-kira ada lah. sama halnya sekarang kan. Keutamaan sebenarnya, tapi kadang kita ya takut dengan itu. Ya mungkin karena pandangan kita masih banyak masalah dunianya lagi. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini jamaah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Ya dengan pembahasan yang baru ya dari mu'alif rahimahullah. Ya seperti tentang nafkhu fissur, ya masih ada nafkhu fissur belum disebutkan. Ya kita akan sebutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Ilahuna, ada yang tanyakan jemaah atau yang ada yang hendak menambahkan faidah, silakan. Welcome saja kita ya, terbuka. Kita sama-sama belajar dan tidak ada yang mengajarkan di sini. Ya benar-benar kita sama-sama belajar. Ulun pun juga belajar. Ya jadi kita sama-sama dalam rangka mempelajari agama Allah. Kalau ada faidah, silakan disampaikan. Atau ada masukan dan semisalnya. Ada jamaah? Ya silakan. Enggak ada ya? Kalau enggak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullahu khairan ya atas perhatian antum semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini yang mendapatkan keberkahan di sisi Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.